Stasia. Janji dan hakikat Stasia. Demi kehormatan Demi kehormatan berjanji. Satu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah. Demi kemajuan agama, bangsa dan negara. Saya hitung sampai 10. Kalau tidak habis, saya tambah makanannya. 1. 3. Saya tambah makan sekalian, Bang. Mahasiswa pecinta alam Stasia atau yang biasa disebut sebagai Mapala Stasia UMJ adalah unit kegiatan mahasiswa yang berlokasi di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Organisasi ini menjadi wadah juga rumah bagi mahasiswa untuk belajar, berdiskusi, mencari relasi, dan mengembangkan diri. Sedikit air putih juga sepotong kaki. Maunya laki-laki diam saja kena siksa. Maklum kami masih calon anggota. Utamakan kesabaran sampai hari pelantikan. Kan kudidik angkatan tahun depan. Apabila nanti jadi anggota resmi, akan kudaki gunung yang paling tinggi. Sejauh ini, Mapala Stasia UMJ bergerak pada bidang pecinta halaman, lingkungan hidup, dan search and rescue atau SAR. Angkat ke paha. 1, 2, 3. Ciblek angkat ke paha. Angkat ke itu ke dada. Orang ke dada. Cepat. Hati-hati jurang, banyak ranting. Tercatat saat ini, Mapala Stasia UMJ telah memiliki anggota berjumlah 400-an orang yang berasal dari berbagai fakultas. 27 November 2021 menjadi hari yang istimewa bagi setiap anggota yang kini telah tersebar di banyak daerah. Menjadi tahun di mana Mapala Stasia UMJ genap berusia 30 tahun. Lalu pergi begitu saja, pakai pesawat tempur. Mari goyang manusia, badan pun bernyawa. Sebelum saja orang, sebelum goyang manis, tinggallah dan ikut bernyanyi. Sebentar saja nona, sebentar saja hanya sebentar. Rayuan mautku tak membuat kau jadi galak. Di usianya yang sudah menginjak 3 dekade, ada hal yang seharusnya tidak kita lupakan, yaitu bagaimana Mapala Stasia UMJ terbentuk. Wah, ini sudah hampir mendekati milad Stasia ke-30 ya. Saya cobakan telepon Ketua Umum Stasia ini. Assalamualaikum Mas Torik. Waalaikumsalam Pak. Iya ini Pak Torik Pak. Mas Torik, ini kalau saya lihat kalender, ini kan sebentar lagi mau milad yang ke-30 Stasia. Iya Pak. Mohon untuk menjadi bagian dari rangkaian milad Stasia,
bisa dikibarkan. Ya, sedikitnya itu sesuai dengan miladnya yaitu 30 bendera itu di banyak daerah termasuk juga di beberapa negara. Tapi saya berharap jumlahnya itu 30 untuk menggambarkan milad dari Stasia yang ke-30. Baik Pak, nanti kita akan laksanakan Pak. Selamat untuk Stasia dan salam untuk semuanya ya Mas Torik. Terima kasih Pak atas doanya untuk Mapala Stasia yang di ulang tahun yang ke-30 ini. Terima kasih banyak Pak ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barusan gue dapat telepon dari rektor bahwasannya menjelang milad 30 tahun Stasia, kita diinstruksikan untuk melakukan pengibaran bendera Stasia di 30 titik, baik di dalam ataupun di luar negeri. Gimana teman-teman? Setuju atau tidak? Sebelum tahun 1991, Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki 4 organisasi pecinta alam yang berada dalam lingkungan fakultas, yaitu Mafepala di Fakultas Ekonomi, Fantara di Fakultas Fisip, Pasfah di Fakultas Hukum, dan Mapena di Fakultas Teknik. Tanggal 3 Oktober 1991, Rektorat Universitas Muhammadiyah Jakarta mengeluarkan surat keputusan yang ditunjukkan kepada lembaga-lembaga mahasiswa pecinta alam, yang menyatakan bahwa setiap lembaga pecinta alam yang berada di lingkungan UMJ ditiadakan. Menyikapi keputusan ini, para penggiat pecinta alam di lingkungan fakultas berusaha menjalin kerjasama dengan fakultas lain guna mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Masuk UMJ itu 84, 85 diundang sama junior tuh. Junior saya waktu itu anak 85, almarhum Amir Husin sama Wimal Falah, ngundang ngedirin pencinta alam fakultas. Pencinta alam fakultas berdiri, salah satunya adalah kita di Ciputat waktu itu angkatan kedua 84. Jadi Bang Burik sama almarhum Amir, rapat buat beliau. Waktu itu masuk 85, dia yang punya inisiatif ngediriin pencinta alam fakultas. Salah satu penyebabnya karena waktu kita masuk ke kampus Ciputat nggak ada pencinta alam, orang mahasiswanya juga belum ada. Ternyata ada juga dari ekonomi, Bang Patih. Akhirnya sudah ada pencinta alam tahun 85-86 tuh Fakultas Hukum sama Ekonomi. Tahun berikutnya baru Pantare berdiri dari FISIP. Akhirnya kami melakukan kegiatan kepencinta alam di Cirende. Paling nggak di Cirende dari tahun sekian sudah ada kegiatan pencinta alam yang digawangnya anak hukum, ekonomi, sama fisik. Mendirikan pecinta alam merintisnya tahun 85. Tapi Mafepala itu sendiri sudah ada deklarasinya tahun 1983. Waktu itu berdirinya masih di bawah Senat. Itu formasinya saya berlima. Saya almarhum Edianto, Kusno, Hanifah Dana Dibrata, kemudian Hanan. Jadi kita Hamim. Jadi kita waktu itu punya semangat membesarkan pecinta alam di Cirende, kampus Cirende. Itu kerjasama dengan Om Roy, kemudian ada Om Haji, ada Om Wim. Ditindaklanjuti dengan latihan-latihan bersama di lapangan. Setelah itu kita buat lagi jambore yang levelnya sebetulnya universitas, cuman kepanitiaannya itu terpecah per fakultas, yaitu Fakultas Hukum digawangi oleh Pasfak, Fakultas Ekonomi oleh Mafepala. Waktu itu kita sudah mulai menyatukan, berjalan bersama, yaitu di Gunung Bunder. Jadi pecinta alam di kampus Cirende itu yang Pasfak dan Mafepala kemudian mendorong FISIP untuk mendirikan pecinta alam Pantare. Itu yang digawangi oleh Bang Holid, Bang Jamil, dan Minos, kawan-kawan banyak, Bang Afrah di sana banyak.
itu kita udah menjalankan sebuah hubungan yang lumayan. Jadi banyak kelembagaan juga akhirnya merapat ke kita. Bahkan pada saat itu pecinta alam itu menjadi figur untuk para lembaga mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Waktu itu dapat wall climbing yang kalau di Indonesia waktu itu barangnya masih langka bener. Baru ada yang mungkin yang keberapa gitu. Kalau di kampus kita yang pertama. Saya adalah salah satu pendiri pencinta alam fakultas yang bernama Pantare, yang saat ini bernama Stasia. Nah, di Pantare itu saya mendirikannya bersama-sama dengan tentu saja beberapa teman seangkatan saya, yaitu ada Khairun Jamilsah, ada Jonis Hirman, ada Izzuddin, yang sekarang adalah Ketua Ikalum Visip UMJ, kemudian ada Nusirwan, ada Aminos, dan banyak lagi. Kemudian untuk perempuannya ada Lucy Herlina Bauci. Ya, nah di Pantare sendiri baru punya satu angkatan selain pendiri, di mana salah satu anggotanya adalah Fitri Hairiah. Untuk kondisi pencinta alam fakultas sebelum SK yang kemudian akhirnya terbentuk Stasia itu sangat baik bisa saya katakan. Tetapi dalam pergaulan keseharian sebagai aktivis, saya bergaul dengan abang-abang yang sudah menjadi pendiri-pendiri dari dua pencinta alam tadi. Nah, dari hasil pergaulan itu kemudian teman-teman saya yang juga abang-abang saya, senior-senior saya ini mendorong saya untuk ya sudah dirikan saja pencinta alam di fakultas kalau memang demikian. Maka pada tahun 89 saya mengajak teman-teman di FISIP bersama-sama mendirikan pencinta alam di FISIP yang bernama Pantare. Karena walaupun kita berbeda nama, berbeda fakultas, tapi dalam keseharian kita bersama-sama. Bahkan kita sering pernah mengadakan latihan gabungan, manjat bareng gitu di wall. Kemudian pendakian bersama. Waktu itu pendakian Gunung Gede dengan koordinator umum yang dipercaya dari FISIP, yaitu Mbak Evi, salah satu pendiri Pantare juga, dengan di bawahnya ada koordinator-koordinator fakultas. Selain itu Pasfak dan Mafepala sebagai lembaga yang lebih senior itu juga sudah melakukan kegiatan yang cukup saya katakan mercusuar, di mana misalnya Pasfak mengadakan kegiatan yang namanya Ekspedisi Andalas. Kemudian dilanjutkan atau sebelumnya bahkan dengan ekspedisi maraton atau maraton expedition. Itu menjelajah wilayah Sumatera, gunung-gunung di Sumatera. Sementara Mafepala melaksanakan kegiatan ekspedisi camar namanya. Jadi mendaki gunung-gunung yang ada di Jawa yang pada umumnya juga gunung-gunung yang jarang didaki, seperti Raung, Cikuray gitu ya untuk Mafe. Dimulai waktu itu saya mulai melihat ada penutupan wall climbing. Jadi wall climbing itu nggak boleh digunakan, di pengumuman dari rektor bahwa itu tidak boleh digunakan lagi. Itu udah gejala-gejala kita akan dibubarkan. Tapi di balik itu saya juga sudah dengar kita hanya disuruh bersatu, disuruh dikumpulin jadi satu pecinta alam. Akhirnya kita kasakusuk lah. Waktu itu saya dengan teman-teman di Mafepala, terakhir itu ketuanya Bambang Cahyadi atau Bob. Itu saya bilang, Bob ini kayaknya gelagatnya pecinta alam akan dibubarkan semuanya. Teman-teman gak ada yang percaya, nggak mungkin deh dibilang, nggak mungkin itu katanya. Tapi gelagatnya udah ada ini. Kebetulan saya juga udah dapat berita selentingan bahwa SK itu sudah ada di meja rektor, tinggal ditanda tangan. Respon kita terhadap SK itu orang kita yang inisiasi kok. Di Ciputat, di Cirende, semuanya satu suara untuk ngumpul di Stasia, di Pecinta Alam Universitas. Dari pihak Mapena keberatan dengan keberadaan Pecinta Alam Universitas di Cirende,
berusaha pihak rektorat ini memediasi, tapi kan memang ada beberapa kali pertemuan nggak ketemu. Ya kita lebur. Kalau bicara ego atau kita bicara fakultas sentris mah nggak bakal berdiri Stasia. Lo fakultas gue lebih hebat nih, gue udah kesono, udah kesini, gue udah punya ini, punya itu. Cuman kan nggak begitu semangatnya. Semangatnya adalah ke depan nanti adik-adik kita gimana nih yang fakultasnya nggak punya pencinta alam, kan kesian. Tidak ada wadah untuk mereka berkegiatan. Keluarlah SK Rektor bahwa kita harus bubar. Saya waktu itu dengan teman-teman saya kumpulin, kita bersepakat bubarnya itu harus dengan musyawarah. Jadi seumur hidup saya sekali mengadakan musyawarah anggota untuk pembubaran organisasi. Itu pengalaman terbesar yang pernah saya lakukan dengan melaksanakan satu pasal yang langka benar dikerjakan oleh organisasi manapun, yaitu melakukan pembubaran. Di mana waktu itu kita memikirkan gimana dengan aset, kemudian gimana dengan adik-adik kita waktu itu terakhir baru dilantik angkatannya Bella, Ridwan. Kemudian kita berembuk dengan teman-teman yang ada di Pasfak dan Pantare. Kita juga sounding ke Mapena teknik. Gimana nih dengan aturan main bahwa kita sudah dibubarkan secara resmi. Bagaimana pembentukan nanti? Saya waktu itu sempat membuat draft anggaran dasar dengan Bang Wim Alfalah almarhum, kemudian ART dengan Bang Amir almarhum. Diskusi kita panjang waktu itu, sampai pagi. Kenangan manis saya itulah dengan teman-teman dulu. Kita punya harapan bagaimana nanti banyak di mahasiswa itu tumbuh pecinta alam. Jadi pecinta alam waktu itu. Kita pengennya pecinta alam. Bukan pendaki gunung, bukan apa. Bukan penjelajah alam. Jadi kita pengennya pecinta alam. Kemudian mulailah kita bermusyawarah. Di situ diputuskan Stasia, yang artinya bangkit. Bangkit dari perpecahan, bangkit dari fakultas sentris. Karena sebagai catatan pada waktu itu di pecinta alam tiap fakultas itu doktrin fakultas sentris itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan kita kesulitan pada waktu itu hanya untuk menggabungkan adik-adik kita aja. Itu luar biasa, cerita panjang banget. Ya tentu saja ya sedih, kecewa karena kita baru mau terbang istilahnya. Ya, baru periode kedua. Cuma bagi kami, saya dan teman-teman baik yang di MAFE maupun yang di Pasfak, yang penting adalah ada wadah untuk kami menyalurkan hobi, untuk kami beraktivitas. Kami dari FISIP, nama Stasia itu diusulkan oleh pendiri dari FISIP, yaitu Hairun Jamil Shah, yang juga adalah orang yang mengusulkan nama Pantare. Mereka mau gabung namanya Mapena. Ya kami bilang itu bukan gabung dong. Ya kan, bukan fusi namanya, ya kan, tetapi kita dilebur ke Mapena. Itu yang pertama. Kita tidak setuju tentu saja. Yang kedua, bahkan yang lebih parah lagi, kami yang ada di Cirende ini, baik itu Pasfak, Fefala, Pantare, didiklat oleh mereka. Nah, ini bukan penggabungan dong, tentu saja kami keberatan. Semua pencinta alam yang 4 itu dibubarkan semua. Artinya tidak punya, secara hukum tidak punya legal standing. Nah, kemudian begitu sepakat, kita laporkan ke pimpinan bahwa kita berhasil bersepakat, kemudian di-SK-kanlah kita. Nah, sejak saat itu sebenarnya pencinta alam Universitas Muhammadiyah Jakarta hanya ada satu, yaitu Stasia. Dan juga kita mulai membuat suatu kegiatan-kegiatan dari nol. Ya, dari awal kita tidak punya sekretariat, ya. Kita tidak ada sekretariat, kita sekretariatnya lah ya cuma ukuran 2x3 ya, kayak kecil sekali, dan itu pun tidak mulus karena pada saat itu rektor pada saat itu tidak mau ada nama yang menyangkut namanya Mapala apa segala macam, pokoknya UKM. UKM pencinta alam, nggak boleh bikin nama-nama. Tapi kita di bawah tetap pakai nama Stasia. Karena kenapa? Itu adalah identitas.
Karena stasinya tadi kita sudah berkomitmen bahwa itu adalah suatu identitas kita yang harus kita bawa kemana-mana. Juga mulai kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang bisa membeli alat. Itu yang kita kumpulin jadinya. Dan orangnya sudah ada, peralatan sudah ada. Apa yang harus dilakukan berikutnya? Pasti adalah regenerasi. Nah, makanya kita mulai membuat, kita harus bikin diklat nih. Ya, kita bikinlah diklat pada saat itu, pendidikan latihan dasar, dengan segala keterbatasan kita lakukan itu. Jadi semua toolsnya itu mulai kita kumpulkan, sudah ada tempat, sudah ada peralatan, kita mulai ada orang, dan mulai bisa kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan berikutnya. Dan kita bikinlah suatu bentuk janji dan hakikat itu yang merupakan jadi core kita, ya, seperti janji kita. Yang salah satunya yang mungkin sampai saat ini menjadi suatu barrier positif di kita, yaitu bersahabat dengan semua manusia dan bersaudara dengan stasia lainnya. Itu kan maknanya dalam sekali. Ya, yang terlibat Bang Roy Ruslan itu orang luar biasa, Bang Iwan Setiawan, Bang Gaper, ya, kemudian yang lain-lain dengan mereka akhirnya membentuk itu. Dan ada namanya Bang Bonju, beliau lah yang mulai merangkai, membuat suatu Mars Stasia ini. Yang pada saat itu kami ini nggak kepikiran sampai ke sana gitu, tetapi tadi regenerasi harus berjalan, angin segar harus masuk, semakin banyak kepala yang memikirkan akan semakin baik. Makanya pelan-pelan dibentuklah tadi janji dan hakikat stasianya jadi, kemudian Mars Stasianya jadi. Logo itu yang mengusulkan pertama itu adalah Bang Roy Nurdin. Baru kemudian berjalanlah kita membuat kegiatan, ekspedisi mulai terjadi, membuat kegiatan skala nasional untuk panjat tebing dan lain-lain. Akhirnya kita bisa ekspedisi ke luar negeri, Kilimanjaro, Elbrus dan lain-lain seperti itu. Ya, jadi pesannya adalah masing-masing saling memperkuat diri, jangan egois. Ya, masing-masing punya peran. Jangan merasa wah saya nggak bisa, enggak. Sendiri mungkin nggak bisa, tapi bersama sekali lagi kita bisa lakukan. Seiring berjalannya waktu, banyak hal yang telah terjadi di tubuh Mapala Stasi UMJ, baik perubahan, kemajuan, prestasi, dan juga dinamika zaman yang semakin modern. Kini, Mapala Stasi UMJ tidak hanya fokus mengembangkan potensi anggota di bidang kepecinta halaman. Skill-skill seperti kepenulisan, videografi, fotografi, dan basic organization skill juga menjadi fokus pengembangan. Udah pada tahu kan kita mau ngapain? 1, 2, 3. Ada apa aja sih alat-alat jarum jeram itu? Yuk kita cari tahu sama ahlinya. Ya, gua rekam, gua lupa. Tunggu. Aduh. Gak ada yang nolongin, gak bisa nyebrang, gak bisa keluar. Dia kejebak hari satu malam. Berarti ini mau keluar ya? Jika semua itu terpenuhi, maka orientasi Mapala Stasi UMJ yang bersifat adventure dan keorganisasian dapat tercapai. Berkelana rasuki dunia, berkelana rasuki dunia, berkelana menjalani dunia. Di antara riuhnya semesta, di antara riuhnya semesta, di antara simpang siur semesta.
pesannya dari Bang Bella sih adalah ya kita harus masing-masing mempunyai peran dan jangan egois dengan diri sendiri, ya. Jangan melakukan suatu kegiatan yang akhirnya merugikan lembaga, merugikan adik-adik, merugikan teman-teman yang lain. Beraktivitaslah dengan hal-hal yang positif dan berikanlah yang terbaik buat lembaga ini, buat organisasi ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Gitu. Harapan saya Stasia ke depan, satu, ya tentunya lebih disiplin anggota-anggota kita. Kemudian kalau bisa jangan ada yang putus kuliah, karena biar bagaimanapun lu masuk Stasia itu bukan dari orang tua, diperintahinnya bukan buat di Mapala, lu buat kuliah. Jadi apapun kondisinya lu harus kelar kuliah, satu. Terus kedua, pintar-pintar membawa diri di lingkungan kampus, karena biar bagaimanapun keberadaan kita ada di tengah-tengah Sivitas Akademika. Ketiga, ada target lah. Kalau orang lain, lembaga pencinta alam lain bisa kemana-mana yang sifatnya prestasinya cukup heboh, kenapa kita enggak? Harapan saya di Stasia ini adalah pusat edukasi mahasiswa untuk menjadi pecinta alam. Pecinta alam itu kalau dulu mungkin explorer ya. Explorer itu istilahnya kita hanya menjelajah alam, menghadapi keliaran alam. Tapi di dunia milenial sekarang ini, milenium ini, saya lihat sudah ada perubahan-perubahan yang harus disikapi oleh teman-teman. Karena kita berhadapan sama dunia yang sudah bumi yang sudah mulai rusak. Sesuai dengan perubahan zaman, teman-teman juga harus berubah. Ikuti perubahan itu. Karena tetap falsafah dasarnya adalah belajarlah dari alam. Ambil sebuah sikap yang pasti bagaimana menghadapi alam ini. Jadilah pecinta alam yang sebenarnya pada zamannya. Harapan saya, ini milad yang ke-30. Kan? Coba mulai difikirkan kembali program lanjutan Seven Summit. Kita kalau nggak salah baru 2 ya, Seven Summit. Sementara yang namanya puncak dunia itu kan Seven Summit itu ada 7 berarti Seven kan. Nah, mudah-mudahan Allah beri jalan, memudahkan supaya bisa lagi melanjutkan kegiatan pendakian Seven Summit. Semakin solid. Jaya Stasia! Harapan kami sebagai anggota aktif untuk Stasia ke depannya lebih baik, Lebih kompak, selalu berkarya, kreatif, berbahagia, kuat, selalu bersaudara, istimewa, solid, selalu bekerja sama, bersama, bersaudara, dan berkarya. Bravo! Selamat ulang tahun untuk Mapala Stasia UMJ yang ke-30 tahun. Sejarah yang dulu terjadi sangat baik untuk dikenang dan dijadikan motivasi. Kita semua terikat pada satu janji dan hakikat, menjadi sahabat semua manusia dan saudara bagi Stasia lainnya. Stasia adalah aku, Stasia adalah kamu, Stasia adalah kita bersama. Dari Puncak Gede mengucapkan selamat milad kepada Mapala Stasia UMJ yang ke-30 tahun. Bersama, bersaudara, dan berkarya. Simpuring, Epibania Marha di Tasikmalaya, Wilujeng, milang kala katilu 10 tahun Mapala Stasia UMJ. Bersama, bersaudara, berkarya. Aku Nandati Palu mengucapkan selamat ulang tahun Stasia UMJ yang ke-30. Semoga sukses selalu, bersama, bersaudara, dan berkarya. Dari Puncak Gunung Lembu, 18 Oktober 2021, kami mengucapkan selamat ulang tahun Mapala Stasia yang ke-30.
bersama, bersaudara, dan berkarya. Stasia Jaya. Dari Puncak Salak 4 mengucapkan selamat milad kepada Mapala Stasia UMJ yang ke-30 tahun. Bersama, bersaudara, dan berkarya. Ang Wahyu, Lucknow, highest peak of Stirling Range, the Great Southern Region, Western Australia. Happy 30th anniversary, Stasia, Ahmadiyah University of Jakarta. Wish Stasia give positive impact to the earth and take big part in addressing climate change issue. I love you guys. Saya Fedi, titiknya 96146PA. Saya Aden Rijal, titiknya 14228KN. Kami dari Pasir Ipis, Bandung, di ketinggian 1800, mengucapkan selamat milad untuk Mapala Stasia. Semakin keren, semakin jaya. Sehat selalu. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau mau Indonesia dia, vanuit Nederland en Nederland, België, Duitsland wil ik zeggen gefeliciteerd met het 30-jarige jubileum Stasia. Heel veel beste mensen, heel veel succes en ik hou van jullie. Dag allemaal, doei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadia Purnamasari. Saya di 3 titik perbatasan negara Belanda, Jerman, Belgia. Dengan ini saya mengucapkan selamat atas anniversary 30 tahun Stasia. Bersama Stasia, semoga kita semakin jaya, semakin berkarya, semakin sukses. Ik hou van jou, aku cinta kalian semua. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ciamis, buat Stasia, selamat ulang tahun yang ke-30. Semoga sukses dan tambah jaya. Jaya. Selamat milad pada Mapala Stasia yang ke-30 tahun. Bersama, bersaudara, dan berkarya. Selamat ulang tahun yang 30 Stasia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami dari Bukit Besak Lahat, Palembang, Sumatera Selatan. Bersama, berkarya, bersaudara. Sukses selalu. Di Pantai Padang mengucapkan selamat milad pada Mapala Stasia UMJ yang ke-30 tahun. Bersama, bersaudara, dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari titik 0 Pulau Bangka, saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mapala Stasia ke-30. Bersama, berkarya, dan bersaudara. Maju terus untuk Stasia. Dari Riau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mapala Stasia UMJ yang ke-30. Bersama, bersaudara, berkarya. Dari Puncak Gedongan, kami mengucapkan selamat ulang tahun pada Mapala Stasia UMJ yang ke-30 tahun. Bersama, bersaudara, dan berkarya. Beta Kiki dari Kupang NTT mengucapkan selamat ulang tahun Mapala Stasia yang ke-30. Bersama, bersaudara, dan berkarya. Mapala Stasia, bedana. Nihongo Naguyakara, Otanjobi Omedeto, Gozaimasu, Mapala Stasia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ishoni, Kyodai, Waking. Dari Nagoya Jepang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mapala Stasia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bersama, bersaudara, dan berkarya. Salam lestari.
dari Gunung Kincai mengucapkan selamat milad kepada Mapala Stasia UMJ yang ke-30 tahun bersama Basudara dan berkarya. Dari puncak Gunung Pangrango 3019 MDPL mengucapkan selamat milad untuk Mapala Stasia Universitas Muhammadiyah Jakarta yang ke-30 tahun. Bersama, bersaudara, berkarya, lestari. Dari tebing Rampanunggal mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-30 tahun untuk Mapala Stasia UMJ bersama bersaudara dan berkarya. Salam lestari, semoga sukses. Dari Puncak Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mapala Stasia yang ke-30 tahun bersama bersaudara dan berkarya. Salam lestari. Dari Puncak Alap-Alap Gunung Andong mengucapkan selamat milad kepada Mapala Stasia UMJ yang ke-30 bersama bersaudara dan berkarya. Di Lempong Bolong, tempat konservasi pohon endemik Gunung Cermai, abdi mengucapkan selamat ulang tahun ke-30 Mapala Stasia UMJ bersama bersaudara berkarya. Stasia tetap jaya. Dari Campang Bumiayu mengucapkan selamat milad kepada Mapala Stasia UMJ yang ke-30 tahun bersama bersaudara dan berkarya. Dari Tanjung Buru mengucapkan selamat ulang tahun Mapala Stasia UMJ yang ke-30 tahun bersama bersaudara berkarya. Dari Monumen Nasional mengucapkan selamat milad kepada Mapala Stasia UMJ yang ke-30 tahun bersama bersaudara dan berkarya. Mengucapkan selamat milad ke-30 untuk Stasia Universitas Muhammadiyah Jakarta. Semoga Stasia bisa senantiasa untuk membawa panji-panji Universitas Muhammadiyah Jakarta keluar dalam konteks untuk juga bagian dari membaca ayat-ayat Allah yang ada di luaran sana. Sekali lagi, selamat milad ke-30 untuk Stasia.